NBA Draft 2025 punya kejutan. Maverick yang tahun lalu final playoff dapat first pick. Ya, sementara Luka Doncic udah resmi jadi Lakers. Netizen nggak kalem. Ada yang bilang ini skenario, ada yang yakin ini sudah di-rig. Tapi benarkah semua ini cuma drama besar? Atau kita cuma pion dalam permainan rating dan revenue? Gue gak ngerti lagi bro, sumpah. Dallas Maverick, tim yang kemarin masih berantem di playoff nih, final playoff, yang gak ada angin, gak ada hujan, trade Luka Doncic ke Lakers, sekarang tiba-tiba dapat first pick. Apakah ini angin sama hujannya? Tahu gak peluangnya? Cuma 1,8% loh. Ini ibarat lo baru putus, terus besoknya dapat DM dari cewek Korea yang ngaku cinta sejati dari SMP. Nggak masuk akal, tapi ya terima aja, nggak sih? Oke, kita bahas dulu Luka. Bukan luka di hati, ya luka di hati juga sih, tapi Luka Doncic. Masih trauma tipis. Si Wonder Boy, si bocah Eropa polos yang harus jadi gacoan selamanya di Dallas sampai pensiun di sana, buka ladang di masa tua dan dibuatin patung di Dallas, tapi tiba-tiba di tengah malam, puff, trade ke Lakers. Iya, ke Lakers. Wait for it, LeBron butuh pewaris tahta langsung, bukan Bronny, tapi Luka. Konspirasi bilang ini udah diatur biar rating naik. Biar narasi passing the torch jadi kenyataan. Tapi pemain utama waralaba ditukar dengan AD, Max Christie, dan 1 first draft pick. Niko, ngelaba ya? Ngelaba. Ayo kita ngelaba, Niko. Ngelaba, ayo kita ngelaba. Pas dengar itu, Mav Nation kayak kita hancur bos. Fire Nico. Ini udah diatur sama si Geblek Nico. Call aja timnya ke Vegas kalau itu mau lo. Karena setelah trade, Mav kayak kena kutuk. Kalah terus bos. Sampai andalan gue Kyrie harus ACL untuk gendong tim yang sehancur ini. Tapi setelah gagal playoff, ya udahlah, tahun depan rebuild aja, siap-siap pick 15, 16, 18. Nggak taunya boom, first pick draft 2025. Langsung muncul teori ini di para netizen. Ini udah di-rig. Adam Silver katanya main dadu di belakang layar, udah disetting draft lottery dari awal. Fans bilang ini hadiah hiburan buat Mav karena Luka pergi. Kayak nih ya, lo udah ditikung, kita kasih lu gebetan baru deh. Yang lebih muda, tinggi, kurus, dan tajir. Terus siapa yang bakal diambil oleh Mav? Cooper fucking Flag. Ini namanya aja udah kayak bintang serial Netflix. Tapi jangan salah bos. Anak ini benar-benar punya skill yang bikin net scouting panas dingin. Rookie yang dapat pemain terbaik nasional untuk anak kuliahan. Dia sempat main dengan tim USA di latihan dan dia terlihat bersinar. Mainnya seriusan. Defense-nya kayak pagar orang kaya, susah dilewatin. Offense-nya nih kayak piano klasik. Nggak berisik, tapi kalau main semua berhenti untuk nonton. Katanya sih, ini cara NBA menyelamatkan franchise yang kehilangan icon. Sekarang kita bahas Nico Harrison. Si Fire Nico. Fire Nico! Fire Nico! Fire Nico! Kayaknya bukan tukang obral kata aja. Tapi langkahnya bikin geger. Berani-beraninya dia trade Luka. Katanya ada plan jangka panjang, win now and somehow dapat golden ticket buat Flag. Keren? Iya. Aneh? Juga iya. Dia tuh udah kayak main catur lawan dirinya sendiri di multiverse. Tapi gerakannya kayak orang yang udah nonton spoiler duluan.
How many did we win? One. Di dunia yang adil, ini keberuntungan. 1,8% keberuntungan. Tapi di dunia NBA, kadang yang terlalu sempurna itu malah mencurigakan. Setelah Mavs dapat first pick padahal bukan tim terburuk, netizen langsung pecah. Fans bilang ini semua settingan. Mereka nuduh Adam Silver dan NBA mengatur narasi demi kepentingan bisnis. Lihat polanya. Luka keluar, fanbase panik. NBA drop storyline baru nih. Cooper Fleck masuk. Pemain yang overall bagus tapi defense-nya yang mencolok. Itu kan yang dicari Nico, defense win the champions Harrison. We feel that defense wins championships and we're excited to go. Tapi yang penting, hype-nya naik. Rating aman, kecing. Kalau lihat dari sisi bisnis, semua ini masuk akal. NBA perlu wajah baru. LeBron udah 40. Luka di LA, perfect replacement. Dallas, dapat Fleck, new storyline. Ini bukan soal basket, ini soal narasi. Karena basket sekarang bukan cuma soal olahraga. Ini teater digital, shot clock, jersey, bahkan tears, tangisan. Bisa jadi bagian dari konten. Dunia tempat bola bundar bisa ngatur miliaran dolar, mungkin yang terpenting bukan siapa yang menang. Siapa yang bisa bikin orang percaya bahwa mereka bisa menang.